Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tip-tip bagaimana untuk memberikan kuliah atau mengajar online atau secara daring agar lebih efektif. Yang pertama adalah usahakan kita mengencourage atau mengajak mahasiswa atau siswa-siswa kita itu untuk berpartisipasi. Yang paling penting adalah mereka berpartisipasi dulu. Kalau sudah bisa berpartisipasi itu bagus banget ya. Kemudian yang kedua, fokuslah lebih pada konten atau pada kandungan materi yang kita ajarkan, tapi bukan kemampuan komprehensif anak didik kita ya, karena itu akan membuat stres kita ya. Jadi yang penting kita sudah punya konten dalam kurikulum, dalam lesson kita berikan kepada siswa atau mahasiswa kita. Itu yang lebih penting dibandingkan mahasiswa harus tahu komprehensif semuanya tentang apa yang ada di mata pelajaran atau mata kuliah kita. Kemudian yang ketiga, buatlah as simple as possible, sesederhana mungkin materi-materi yang akan kita ajarkan, sehingga mahasiswa atau siswa atau anak didik yang kita ajar itu mengerti materi tersebut atau kandungan materi tersebut. Yang keempat adalah selalu menghubungkan antara bahan-bahan yang lama dengan bahan-bahan yang baru, kemudian berilah contoh ya. Contoh-contoh bisa dalam bentuk kita membuat video, atau kemungkinan kita memberikan artikel, atau kita memberikan bahan bacaan yang bisa diakses lewat internet ya. Jadi intinya harus bervariasi. Yang penting anak didik kita itu bisa tahu materinya apa, kemudian bersambung dengan materi yang baru ya, kemudian contohnya apa dan tujuannya apa. Kalau sudah mengerti materi itu untuk apa gitu ya. Kemudian yang 5, selalu harus memberikan info-info yang terbaru juga, tapi jangan kebanyakan ya. Jadi info-info yang terbaru diberikan dalam dosis yang tidak membuat mereka merasa overwhelmed atau mereka merasa aduh kok banyak sekali. Jadi sedikit-sedikit ya, yang kira-kira relevan dengan topik-topik yang kita ajarkan ya sebelumnya, atau apa yang akan kita ajarkan di masa depan ini ya. Kemudian juga buatlah sistem online mengajar kita atau sistem daring yang kita pakai itu interaktif ya. Jadi jangan hanya one way communication, jadi harus interaktif. Kita mengajar, kita memberikan materi, kemudian kita minta feedback dari anak-anak didik kita. Kalau anak-anak didik kita itu masih muda-muda, dari orang tuanya yang mendampingi belajar ya. Jadi kita harus minta feedback mereka supaya kita bisa memperbaiki apa yang akan kita ajarkan, bagaimana tekniknya, bagaimana stylenya, karena kita kan juga masih masa penyesuaian diri untuk memberikan mata kuliah atau mengajar secara daring. Kecuali pada universitas terbuka mungkin mereka lebih berpengalaman ya. Kemudian yang ke-7, sebaiknya ada keseimbangan antara kuliah yang bersifat atau cara mengajar yang bersifat seperti Zoom, jadi bertemu dengan seluruh anak didik begitu ya, berinteraksi, dan juga yang sifatnya independen, artinya misalnya kita sudah merekam bahan ajar kita ya, kemudian kita mengajar tapi direkam, kemudian kita publish di LMS Learning Management System. Itu kita kombinasi ya, karena kalau tidak kombinasi nanti juga para anak didik kita bingung ya, dan juga stres. Jadi kita kombinasi supaya ada variasi dalam style mengajar kita, tetapi jadwalnya harus tetap rutin, tidak dinamis. Tetapi cara mengajar kita harus bervariasi, yang penting bisa interaktif ya. Oke, saya kira tip-tip dari saya cukup sekian kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video yang lain. Bye-bye.